Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Fathul Amin dari kelas 3 TKR 1. Saya akan menjelaskan tentang cara kerja booster rem. Booster rem sendiri dipasang pada sistem rem di mobil dan fungsinya untuk meringankan tenaga pengereman, sehingga ketika kita menginjak pedal rem akan lebih ringan dibandingkan dengan sistem pengereman yang tidak menggunakan booster rem. Karena pada dasarnya sistem rem yang menggunakan booster ini, ketika kita menginjak pedal rem adalah untuk menggerakkan operating rod dan membuka kontrol valve, dan akhirnya yang bekerja adalah booster ini sendiri. Booster rem terdiri dari dua bagian, yaitu front body dan rear body. Front body bertemu dengan master cylinder pada sistem rem, dan rear body bertemu dengan body atau bagian kabin mobil. Di dalam booster ini terdapat dua ruangan, yaitu ruangan constant pressure chamber dan ruangan variable pressure chamber. Kedua ruangan ini dibatasi oleh diafragma. Diafragma itu semacam membran atau karet yang membatasi kedua ruangan ini sehingga tidak saling berhubungan tekanannya. Diafragma ini tidak boleh bocor. Jika diafragma bocor, maka booster tidak berfungsi. Adapun cara kerjanya, ketika pedal rem diinjak, maka operating rod akan bergerak. Operating rod akan terdorong sehingga kontrol valve mekanis akan terbuka. Terbukanya kontrol valve mekanis dikarenakan adanya tekanan dari operating rod. Pada saat terbuka, maka udara akan masuk. Udara akan masuk melalui air cleaner element. Ini adalah filter udara. Difilter dulu sehingga udara bersih yang masuk. Semakin besar pembukaan valve-nya atau semakin dalam kita menginjak pedal remnya, maka akan semakin lebar pembukaannya. Sementara ketika udara masuk, akan ruangan constant variable ini sebenarnya ruangan yang selalu vakum. Selalu vakum, tekanannya berada di bawah 0 PSI. Kevakuman ini karena adanya hisapan. Ini ada saluran, hisapan, vakum dari intak manifold. Jadi intak manifold selalu ada kevakuman dan membuat constant pressure chamber selalu vakum. Ketika kevakuman ini memberikan hisapan dan di sini terbuka sehingga udara masuk, maka booster piston ini akan tertarik. Karena adanya diafragma, diafragma akan tertarik ke sana karena ruangan vakum. Booster tertarik sehingga membuat reaction ini bergerak. Reaction yang bergerak akan membuat push rod terdorong. Push rod ini push rod dari master cylinder. Push rod yang bergerak akan membuat piston pada master cylinder terdorong, sehingga piston pada master cylinder akan mendorong fluida, dan fluida akan meneruskan gerakan ke masing-masing silinder roda pada sistem pengereman. Nah, ketika pedal rem dilepas, maka kontrol valve ini akan tertutup. Tidak ada udara yang masuk, tidak ada kevakuman, bagian ini tidak tertarik, dan di sini ada diafragma spring, pegas diafragma. Pegas ini akan membuat reaction mekanis bersama piston kembali ke posisi semula. Dan di ruangan ini akan selalu terjadi kevakuman, di mana kontrol valve terbuka
di sini akan tertarik karena ruangan vakum. Tertariknya diafragma akan membawa booster piston dan reaction mekanis akan bergerak mendorong push rod sehingga terjadi gerakan pengereman seperti tadi. Dan apabila pegas rem dilepas, maka kontrol valve akan tertutup, nggak ada udara yang masuk, dan diafragma spring akan mendorong reaction mekanis. Seperti itulah kerja booster rem. Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.